Baiklah, terima kasih. Terbangan atau khas terbangan menara ini mempunyai keunggulan dari unsur musik. Paling tidak ada 3 keunggulan. Yang pertama adalah keunggulan pada sisi harmoni. Tentu saja harmoni ini berbeda kalau dalam seni terbang ini termasuk instrumen ritmis. Oleh karena itu harmoninya di sini adalah kerampaan dalam membunyikan rebana. Rebana dibunyikan bersama-sama dengan suara masing-masing dari kemplong, telon, lajer dan salahan itu mempunyai khas suara sendiri-sendiri. Untuk menghasilkan suara ini tentu tidak sembarangan, ada proses menyetem. Kalau dalam istilah terbangan itu menyentak. Jadi tidak sembarangan dalam menyentak ini perlu keahlian khusus. Biasanya orang yang menyentak ini sudah memakai feeling, Mas. Bila diteliti lebih jauh lagi, itu harus memahami tentang nada paling tidak. Ya, harus memahami tentang nada. Tapi dalam profesional terbangan ini, karena sudah feeling, telinganya sudah merekam lama sekali, sehingga mengalir begitu saja. Misalnya begini, untuk suara salahan misalnya, bila kita cermati, itu seorang penyetem itu paling tidak harus mendekati, jika menyetem itu ya, mendekati suara frekuensi kurang lebih 290 Hz. Nah itu setara dengan 260 sampai 290 Hz. Itu tuh bila dibunyikan menggunakan nada itu setara dengan nada do ke re. Nah, itu ada range-nya seperti itu. Dan bila suara apa itu lajer misalnya, lajer itu sekitar 297 sampai 330 Hz. Nah, itu bila diterapkan benar-benar, maka harmoni itu akan tercipta. Jadi suaranya itu memang ada tingkatannya. Rampaknya itu akan kelihatan banget. Jadi tidak asal-asalan dalam menyetem. Itu yang pertama. Terus yang kedua dari unsur teknik. Nah, teknik ini yang paling sulit, teknik menabuh. Tidak semua orang itu awam misalnya disuruh memegang tabuh sesuai dengan bapak-bapak senior yang ada di belakang ini, belum tentu bisa. Suaranya masih tek-tek, padahal terbangan ini mempunyai suara khas kayak orang mukul apa ya itu, kentong, tung seperti itu, bukan tek. Kalau mungkin yang lain, terbangan yang lain mungkin hanya suaranya tek-tek mengandalkan ritme atau irama saja, tapi kalau terbangan ini tidak hanya ritmenya yang indah, tapi hasil khas suara yang dihasilkan dari terbang itu juga indah. Seperti itu. Jadi yang lama itu bukan belajar ritmenya, tapi belajar cara membunyikan rebana itu. Rebana cukup sulit juga ya ternyata ya Mas Rahman ya. Iya. Itu tidak bisa diajarkan. Jadi dia dalam waktu itu berproses, dia akhirnya bisa menemukan teknik sendiri. Maka kalau kita lihat cara menerbang, cara menabuhnya itu pun berbeda-beda. Iya, tentunya. Tapi suara khasnya itu yang tidak berbeda. Tidak berbeda. Itu keunggulan dari rebana itu. Terus yang ketiga yang saya mau sampaikan, yang keunggulan yang ketiga itu adalah tempo. Tempo dalam rebana ini temponya progresif, meningkat. Pertama perlahan pada awal lagu, yaitu sekitar temponya itu sekitar andante ya, perlahan. Terus pada pertengahan lagu itu nanti temponya akan sedikit naik pada kisaran tempo moderato. Pada akhir lagu, pada sesi bagian akhir lagu itu akan memasuki tempo yang klimaks, yaitu tempo allegro. Nah, itu bukan langsung jedet seperti itu, tapi itu progres pelan-pelan naiknya. Jadi seolah-olah itu seperti air mengalir, kita berjalan terus berlari kecil, berlari cepat seperti itu. Harapan kami nanti terbangan ini dikemas lebih profesional lagi dan modern gitu ya. Tapi nuansa tradisionalnya itu tetap ada gitu ya. Untuk kita sebagai praktisi terbangan lebih menggali lebih dalam, jadi meningkatkan kualitas teknik menabuh gitu. Untuk adik-adik itu diajari cara menyentak yang benar gitu ya. Biar nanti tidak hanya 1-2 orang yang hanya bisa menyentak, tapi nanti kedepannya itu mampu untuk menyentak dengan standar yang telah ditentukan. Dengan begitu nanti bila dibukukan, misal ke depan itu ada rencana pembukuan suatu rebana, itu
sudah paten gitu ya. Nanti marketable misalnya seperti itu, dijual itu layak bukunya itu ya. Gitu aja, terima kasih.